Awal mula, tahun 2017, Jakarta tengah dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Di tengah keramaian kota, sebuah restoran baru yang menjanjikan hidangan lezat dan suasana yang menarik siap dibuka. Kak Cika, seorang perempuan berusia 23 tahun, baru saja menyelesaikan pendidikannya dan sedang mencari pekerjaan. Dengan semangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya, dia mengirimkan CV ke beberapa tempat. Suatu hari, Kak Cika menerima panggilan wawancara dari sebuah restoran yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Restoran apa ini? Pikirnya, merasa bingung. Dia tidak ingat pernah melamar ke tempat itu. Rasa penasaran menggerakkan langkahnya untuk pergi ke restoran tersebut di kawasan yang ramai. Setibanya di restoran, Kak Cika disambut dengan suasana yang ramai dan dekorasi yang menarik. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara, menciptakan suasana yang menggoda. Namun, saat memasuki area restoran, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada aura yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Manajer restoran, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan sikap tegas, menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Cika. Kami sudah menunggu kedatanganmu," katanya. Kak Cika merasa semakin bingung, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Wawancara dimulai, dan manajer mengajukan berbagai pertanyaan tentang latar belakang dan pengalaman kerjanya. Selama wawancara, Kak Cika merasa terhubung dengan visi restoran tersebut. Manajer menjelaskan bahwa restoran ini ingin memberikan pengalaman kuliner yang unik kepada pelanggan, dengan mengutamakan pelayanan yang ramah. Kak Cika merasa semangat dan yakin bahwa ini adalah tempat yang tepat untuknya. Setelah beberapa pertanyaan, manajer menyatakan bahwa Kak Cika diterima bekerja sebagai pelayan. "Kami percaya kamu adalah orang yang tepat untuk bergabung dengan tim kami," ujarnya. Kak Cika merasa senang, tetapi di balik kebahagiaannya, ada suara kecil yang bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa diterima tanpa melamar. Hari pertamanya bekerja tiba, dan Kak Cika merasa bersemangat. Dia mengenakan seragam yang telah disiapkan dan bergegas menuju restoran. Suasana di dalam restoran sangat hidup, para pelanggan tertawa, menikmati makanan, dan pelayan berlari-lari melayani mereka. Kak Cika merasa terpesona oleh kehangatan tempat itu, tetapi ada sesuatu yang tak bisa dia jelaskan, sebuah ketegangan di udara. Saat Kak Cika mulai beradaptasi dengan tugasnya, dia mendengar bisikan dari rekan-rekannya. "Hati-hati di lantai atas," kata Rudy, teman kerjanya. Ada cerita tentang sosok perempuan yang sering muncul di sana. Kak Cika hanya tersenyum, berpikir bahwa itu hanya mitos atau cerita hantu belaka. Namun, setiap kali dia harus naik ke lantai atas untuk mengambil bahan makanan, dia merasakan kehadiran yang aneh. Suara langkah kaki yang samar dan bayangan yang cepat melintas membuat jantungnya berdebar. Kak Cika berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh dan fokus pada pekerjaannya. Hari-hari awal di restoran berlalu dengan cepat, dan Kak Cika mulai merasa nyaman. Tetapi di balik rasa nyaman itu, ketidakpastian dan misteri tentang restoran tersebut terus menghantuinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap waspada, meskipun dia tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Suatu malam, saat dia bersiap untuk pulang, Kak Cika mendengar suara tawa yang nyaring dari lantai atas. Dia menoleh dan melihat bayangan putih melintas. Rasa dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi dia berusaha mengabaikannya dan meninggalkan restoran dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Sejak saat itu, Kak Cika bertekad untuk menggali lebih dalam tentang restoran ini dan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Dengan semangat dan rasa ingin tahu, dia melangkah ke dalam perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Selamanya, penampakan di lantai atas. Setelah beberapa minggu bekerja di restoran, Kak Cika sudah mulai menemukan ritme dan kenyamanan dalam pekerjaannya. Namun, semakin lama dia bekerja, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat itu. Pada siang hari, restoran dipenuhi dengan pelanggan yang bersemangat, tetapi saat malam tiba, suasananya berubah menjadi lebih mencekam. Pada suatu malam, saat tugasnya mengharuskannya untuk mengambil bahan di lantai atas,
Kak Cika merasakan ketegangan di udara. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri, dan melangkah menuju tangga. Tangga kayu berderit di bawah kakinya, dan cahaya redup dari lampu di langit-langit menciptakan bayangan yang bergerak. Sampai di lantai atas, Kak Cika merasa ada sesuatu yang mengintai. Dia berusaha mengabaikan perasaan itu dan mulai mencari bahan makanan yang dibutuhkan. Namun, saat dia berada di sudut ruangan, dia melihat sosok perempuan berpakaian putih longgar berdiri di dekat jendela. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap keluar dengan pandangan kosong. Kak Cika tertegun, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. "Siapa? Siapa di sana?" tanyanya, suara bergetar. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ketika Kak Cika berusaha mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah menyerap ke dalam bayangan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia segera berlari keluar dari lantai atas, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Malam itu, Kak Cika tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan sosok perempuan yang dilihatnya. Rudy, teman kerjanya, melihat wajah Kak Cika yang pucat keesokan harinya. "Kau tidak baik-baik saja, Cika?" tanyanya. Kak Cika menceritakan pengalamannya, dan Rudy hanya menggelengkan kepala. "Itu hanya legenda, Cika," katanya. "Dia adalah seorang pelayan yang meninggal tragis di sini. Banyak yang melihatnya, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka," jelas Rudy. Kak Cika merasa ngeri mendengar cerita itu, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Beberapa malam kemudian, saat Kak Cika kembali bertugas, perasaannya semakin tidak nyaman. Setiap kali dia melewati tangga menuju lantai atas, dia merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dia mulai mendengarkan suara-suara aneh di dapur, suara langkah kaki yang terputus-putus, dan bisikan halus yang membuatnya merinding. Suatu malam, saat restoran sepi dan hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa, Kak Cika ditugaskan untuk membersihkan meja-meja di lantai atas. Saat dia menyapu lantai, dia mendengar suara tawa yang nyaring dari sudut ruangan. "Ada siapa di sana?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok perempuan berpakaian pesta, lengkap dengan gaun berkilau, menari di sudut ruangan. Kak Cika merasa tidak berdaya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dia mendekat, tetapi saat dia melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang dalam sekejap. "Apa yang terjadi di sini?" pikirnya, merasa bingung dan takut. Dia berlari keluar dari lantai atas, tidak ingin menghadapi kenyataan yang tidak bisa dia mengerti. Setelah kejadian itu, Kak Cika mulai merasakan dampak dari pengalaman-pengalaman aneh tersebut. Dia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dengan bayangan sosok perempuan itu menghantuinya. Dia mulai bertanya kepada rekan-rekannya tentang kejadian aneh yang mereka alami, dan beberapa dari mereka mengakui bahwa mereka juga pernah melihat atau mendengar hal-hal yang tidak biasa. Rudy memperingatkan Kak Cika, "Jangan terlalu banyak bertanya, Cika. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui di sini." Namun, rasa ingin tahunya semakin membara, dan dia merasa bahwa dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di restoran itu. Kak Cika merasa terjebak dalam dua dunia, dunia nyata di mana dia bekerja, dan dunia lain yang penuh misteri dan ketakutan. Dia tidak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan kebenaran di balik semua kejadian aneh ini. Saat dia berusaha menyeimbangkan kehidupannya sebagai pelayan dan pencari kebenaran, Kak Cika semakin terjerat dalam jaring misteri yang mengelilingi restoran itu. Ketegangan meningkat, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya lebih lama lagi. Dalam sebuah keputusan yang berani, dia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok-sosok yang menghantuinya dan rahasia yang tersembunyi di balik dinding restoran itu. Gangguan yang menghantui. Setelah beberapa pengalaman aneh di lantai atas, Kak Cika mulai merasa terjebak dalam ketidakpastian. Meskipun dia berusaha untuk menjalani rutinitas sehari-harinya, perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya.
Suasana di restoran yang awalnya terasa hangat kini dipenuhi dengan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak karyawan yang mulai melaporkan gangguan. Beberapa rekan kerja Kak Cika mengaku mendengar suara langkah kaki di dapur meskipun restoran sudah tutup, sementara yang lain mengklaim melihat bayangan bergerak di sudut-sudut ruangan. Kak Cika tidak bisa mengabaikannya lagi, dia merasa terpaksa untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, saat restoran sepi dan hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa, Kak Cika ditugaskan untuk membersihkan dapur. Dengan hati-hati, dia mulai menyapu dan mencuci piring. Namun, saat dia sedang mencuci, dia mendengar suara bergetar dari belakangnya, seolah ada sesuatu yang menjatuhkan barang. Dia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika dia kembali berfokus pada pekerjaannya, dia merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya merinding. "Cika, kau baik-baik saja?" tanya Rudy, yang kebetulan masuk ke dapur. "Kau terlihat pucat." "Aku hanya merasa sedikit aneh," jawab Kak Cika, berusaha tersenyum meskipun ketakutan masih menyelimuti hatinya. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan Rudy mengangguk. "Aku juga merasakannya. Beberapa malam yang lalu, aku melihat sosok perempuan berpakaian pesta berdiri di dekat pintu dapur. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak." Kak Cika merasa ngeri. "Apa yang kita hadapi di sini? Kenapa kita tidak bisa berbicara tentang ini dengan lebih terbuka?" Rudy menggelengkan kepala. "Kita harus hati-hati, Cika. Mereka bilang, semakin kita mendalami hal ini, semakin berbahaya. Kita tidak tahu apa yang mereka inginkan." Kekhawatiran Kak Cika semakin meningkat, tetapi rasa ingin tahunya tidak bisa diredam. Malam-malam berikutnya, dia berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan untuk melihat lebih banyak. Dia mulai memperhatikan setiap sudut restoran, mencatat setiap detail yang tampaknya aneh. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan meja untuk pelanggan, Kak Cika mendengar suara tawa yang menggema di seluruh restoran. Suara itu seolah datang dari lantai atas. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk naik dan menyelidiki. Dengan hati-hati, dia melangkah menaiki tangga kayu yang berderit. Setibanya di lantai atas, suasana menjadi semakin mencekam. Kak Cika berusaha menenangkan dirinya dan memanggil, "Siapa di sana?" Suara tawa itu menghilang, dan hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan. Di sudut, dia melihat sosok perempuan berpakaian putih lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, dan dalam sekejap, Kak Cika merasa seolah ada sesuatu yang menariknya. Ketika Kak Cika berusaha mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Kak Cika terperangah. Dia merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Kak Cika merasa putus asa. Dia menyadari bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di restoran ini, dan dia harus menemukan jawabannya. Dia mendatangi Rudy dan beberapa rekan kerja lainnya, menceritakan semua yang dia lihat. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini. Ini tidak bisa terus berlanjut," katanya dengan tekad. Malam itu, mereka sepakat untuk melakukan pencarian bersama. Mereka memutuskan untuk menyelidiki bagian dapur yang ditutup, tempat di mana sumur tua konon berada. Kak Cika mendengar dari manajer bahwa sumur itu ditutup karena dianggap tidak aman, tetapi tidak ada yang memberitahu mereka tentang sejarahnya. Ketika mereka tiba di dapur, suasana terasa semakin mencekam. Dengan hati-hati, mereka mencari tahu keberadaan sumur tersebut. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan penutup kayu yang tertutup rapat. "Ini dia," kata Rudy, sambil menunjuk ke arah penutup itu. Kak Cika merasa jantungnya berdegup kencang. "Kita harus membukanya," desaknya. Rudy dan yang lainnya saling memandang, ragu-ragu, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan. Dengan susah payah, mereka menggeser penutup kayu itu, dan di bawahnya terlihat kegelapan yang mengerikan. Saat mereka menyalakan senter, cahaya menerangi dinding sumur yang lembab. Di dalamnya,
Mereka melihat benda-benda yang aneh, seperti boneka rusak dan barang-barang lain yang tampaknya tidak pada tempatnya. Kak Cika merasa tercekik oleh suasana yang mencekam dan tidak bisa menahan rasa takutnya. Tiba-tiba, salah satu rekan kerja, Lina, berteriak. Ada sesuatu di sini. Dia menunjuk ke arah sudut sumur, di mana bayangan samar tampak bergerak. Dalam sekejap, suasana menjadi kacau. Mereka semua berlari menjauh, meninggalkan sumur dan semua misteri di dalamnya. Kak Cika tahu bahwa mereka telah membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan semua orang merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa mereka pahami. Dengan ketakutan yang mendalam, Kak Cika menyadari bahwa mereka harus segera menemukan cara untuk menghadapi apapun yang menghantui restoran itu, sebelum semuanya terlambat. Kesurupan massal. Setelah malam yang menegangkan di dapur, ketegangan di restoran semakin meningkat. Karyawan mulai merasakan dampak psikologis dari pengalaman yang mereka alami. Kak Cika menjadi semakin khawatir, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk rekan-rekannya. Setiap suara, setiap bayangan, dan setiap getaran di restoran kini terasa menakutkan. Suatu malam, restoran sedang dipenuhi pelanggan. Suasana ramai membuat Kak Cika sedikit merasa tenang, tetapi rasa cemas tetap mengganggu pikirannya. Dia dan rekan-rekannya berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka, tetapi ketidaknyamanan di antara mereka semakin jelas. Beberapa dari mereka terpaksa berdebat tentang apa yang terjadi, sementara yang lainnya memilih untuk mengabaikan situasi tersebut. Tiba-tiba, dalam keramaian, Lina, salah satu pelayan yang paling ceria, mulai berperilaku aneh. Dia berdiri di tengah ruangan, matanya melotot dan mulutnya terkatup rapat. Semua orang berhenti dan menatapnya. Lina, kau baik-baik saja? Tanya Kak Cika, mendekatinya. Tetapi Lina tidak menjawab. Dia tampak seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sekejap, Lina berteriak. Tolong, dia ada di sini. Dia jatuh ke lantai, dan seolah-olah semua kekacauan yang ada di restoran terlepas. Dengan cepat, beberapa rekan kerja mencoba menolongnya, tetapi saat mereka menyentuhnya, mereka juga mulai bergetar dan berteriak. Kak Cika terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat sosok-sosok lain di sekelilingnya juga mulai berperilaku aneh, seolah terjebak dalam kesurupan massal. Suara teriakan dan jeritan memenuhi udara, menciptakan suasana panik yang tidak terkendali. Karyawan lainnya berlari ke arah pintu keluar, berusaha melarikan diri dari kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Kak Cika berdiri tertegun, menyaksikan semua kejadiannya. Dia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, dan dalam sekejap, dia juga mulai merasa terjebak dalam pengaruh yang tidak terlihat. Suara-suara aneh mulai menggema di kepalanya, mengganggu pikirannya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Bisikan itu terus berulang. Dengan segenap kekuatan, Kak Cika berusaha melawan pengaruh tersebut. Dia ingat semua yang terjadi sebelumnya, semua cerita tentang sosok-sosok yang menghantui restoran itu. Dia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Dia berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk membantu rekan-rekannya. Kak Cika berlari menuju dapur, tempat di mana mereka sebelumnya menemukan sumur tua. Kita harus pergi ke sana, teriaknya kepada Rudy dan beberapa rekan kerja lainnya yang masih sadar. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Rudy, yang juga terpengaruh, berjuang melawan kekuatan yang mengganggunya. Cika, aku tidak tahu apakah kita bisa. Mereka menginginkan kita. Tidak, kita harus melawan. Kak Cika bersikeras. Dengan berani, dia menarik Rudy dan beberapa rekan lainnya menuju dapur. Mereka berlari melewati kegelapan yang semakin menebal, berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Setibanya di dapur, mereka menemukan sumur tua yang masih tertutup. Kak Cika mengambil napas dalam-dalam dan berusaha mengingat semua yang mereka baca dan dengar tentang tempat itu. Kita perlu berbicara dengan mereka, mungkin mereka hanya ingin diakui, kata Kak Cika, berusaha memberikan semangat kepada yang lainnya.
Mereka berkumpul di sekitar sumur dan mulai memanggil arwah-arwah yang mungkin terjebak di dalamnya. Kami menghormati kalian. Kami tidak ingin mengganggu, tetapi kami ingin memahami. Teriak Kak Cika, suaranya bergetar. Dalam kegelapan, mereka merasakan perubahan di udara. Suara jeritan dan teriakan mulai mereda, dan hawa dingin yang menyelimuti mulai menghilang. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang merespons. Seolah arwah-arwah itu mendengarkan. Tiba-tiba, sosok perempuan berpakaian putih muncul di depan mereka, membawa aura ketenangan. Dia menatap Kak Cika dengan mata penuh harapan. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya lembut namun penuh emosi. "Kami hanya ingin diingat. Kami tidak ingin mengganggu." Kak Cika merasakan haru yang mendalam. "Kami akan menghormati kalian. Kami berjanji untuk tidak melupakan apa yang terjadi di sini," jawabnya, berusaha menenangkan sosok itu. Satu persatu, rekan-rekan Kak Cika mulai kembali ke diri mereka sendiri. Kesurupan massal itu mereda, dan mereka semua merasakan beban yang hilang dari bahu mereka. Dengan napas lega, Kak Cika menatap sosok perempuan itu. "Kami minta maaf jika kami mengganggu. Kami tidak tahu." Sosok itu tersenyum, sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Kegelapan di sekitar mereka perlahan-lahan sirna, dan mereka merasa lebih ringan. Semua karyawan yang sebelumnya terpengaruh kini kembali normal, meskipun terlihat lelah dan bingung. Kak Cika tahu bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Mereka telah menghadapi kegelapan dan berhasil melawan ketakutan mereka. Namun, dia juga menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan mereka untuk memahami lebih dalam tentang restoran dan sejarahnya. Saat mereka keluar dari dapur, Kak Cika berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan terus mencari cara untuk menghormati yang tidak terlihat, dan memastikan bahwa restoran itu menjadi tempat yang aman bagi semua orang, baik yang hidup maupun yang telah pergi. Perpindahan dan pelajaran. Setelah malam yang mengerikan dan pengalaman menghadapi kesurupan massal, suasana di restoran terasa berbeda. Karyawan mulai beradaptasi dengan kenyataan baru, tetapi bayang-bayang kejadian itu masih menghantui mereka. Kak Cika merasa lebih kuat dan bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Namun, dia juga menyadari bahwa pengalaman di restoran tersebut menuntutnya untuk mengambil langkah selanjutnya dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, manajer restoran mengumumkan bahwa mereka akan menutup restoran untuk sementara waktu. "Kami perlu melakukan renovasi dan memastikan semua aspek keamanan," katanya, wajahnya serius. Kak Cika merasa lega mendengar berita itu, tetapi ada rasa sedih yang menghinggapi hatinya. Meskipun restoran itu penuh dengan misteri dan ketegangan, dia telah membangun hubungan dengan rekan-rekan kerjanya dan pelanggan setia. Setelah beberapa minggu, Kak Cika diberitahu bahwa dia akan dipindahkan ke cabang restoran lainnya. Meskipun perasaan campur aduk menyelimuti hatinya, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Dia berkemas dengan penuh harapan dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan dia temui di tempat baru. Saat tiba di cabang restoran yang baru, Kak Cika disambut dengan hangat oleh manajer dan rekan-rekannya. Suasana di restoran ini terasa lebih ceria dan energik, jauh berbeda dari tempat sebelumnya. Makanan yang disajikan juga beragam, dan pelanggan tampak menikmati setiap suapan. Kak Cika merasa bersemangat untuk memulai pekerjaan barunya. Namun, meskipun suasana terasa lebih baik, bayangan dari masa lalu tetap menghantuinya. Kak Cika sering teringat akan sosok perempuan yang dia temui di restoran lama, dan pelajaran yang dia dapatkan dari pengalaman tersebut. Dia memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada rekan-rekan barunya, berharap agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Suatu malam, saat sedang beristirahat di dapur, Kak Cika berkumpul dengan rekan-rekannya dan mulai bercerita. "Kalian tahu, di restoran tempatku sebelumnya, ada banyak hal aneh yang terjadi. Kami mengalami kesurupan massal dan bertemu dengan arwah-arwah yang terjebak," ujarnya. Rekan-rekannya mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa dari mereka tampak skeptis, tetapi yang lain terlihat terpesona. "Kami harus menghormati mereka. Kita tidak tahu apa yang mereka inginkan,
tetapi kita harus menjaga ucapan dan tindakan kita, lanjut Kak Cika. Dia berbagi tentang pengalaman berhadapan dengan sosok perempuan yang meminta untuk diingat. Cerita Kak Cika membuat suasana menjadi serius, dan semua orang mulai merenungkan arti dari apa yang dia sampaikan. Seiring waktu, Kak Cika berhasil membangun hubungan yang kuat dengan rekan-rekannya di cabang baru. Dia merasa lebih nyaman dan dapat beradaptasi dengan cepat. Meskipun kisah masa lalunya terus menghantuinya, dia belajar untuk tidak membiarkannya mengganggu hidupnya. Kak Cika mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk, membentuk siapa dirinya sekarang. Suatu malam, saat restoran sedang ramai, Kak Cika melihat seorang pelanggan tua duduk sendirian di sudut. Wanita itu tampak melankolis, seolah mengenang sesuatu. Tiba-tiba, Kak Cika teringat akan sosok perempuan berpakaian putih yang sering dia lihat. Tanpa ragu, Kak Cika mendekati wanita itu dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Bu? Apakah Anda ingin saya membawakan sesuatu?" Wanita itu menatap Kak Cika dengan tatapan lembut. "Saya hanya mengenang masa lalu," katanya. "Restoran ini memiliki banyak kenangan bagi saya." Kak Cika merasa tergerak dan mulai berbicara dengannya tentang pengalaman-pengalaman di restoran. Wanita itu menceritakan tentang sejarah restoran dan bagaimana tempat itu selalu memiliki aura yang khas. Kak Cika menyadari bahwa meskipun restoran baru ini tidak memiliki kejadian aneh seperti di tempat sebelumnya, setiap tempat memiliki kisahnya sendiri. Dia merasa terhubung dengan wanita itu dan menyadari bahwa menghargai yang tidak terlihat tidak hanya berlaku untuk arwah, tetapi juga untuk kenangan dan pengalaman orang-orang yang datang ke tempat itu. Akhirnya, Kak Cika membuat keputusan untuk menghormati semua yang dia pelajari dari restoran lamanya. Dia memutuskan untuk menciptakan tradisi di cabang baru, di mana setiap bulan mereka akan mengenang pengalaman dan berbagi cerita. Dengan cara ini, dia berharap agar semua orang dapat menghargai keberadaan makhluk lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di akhir cerita, Kak Cika berdiri di depan restoran baru yang telah menjadi rumah keduanya. Dia merenungkan perjalanan yang telah dilalui, dari ketakutan dan misteri hingga pelajaran yang berharga. Dia tahu bahwa meskipun pengalaman di restoran lama tidak akan pernah bisa dihapus, mereka telah membentuk dirinya menjadi lebih kuat dan lebih peka terhadap dunia di sekitarnya. Kak Cika berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan baik dengan yang tidak terlihat, serta mengingat bahwa setiap tempat, setiap orang, dan setiap pengalaman memiliki cerita yang layak untuk dihargai. Dengan senyum di wajahnya, dia siap untuk menghadapi masa depan dan semua kisah yang akan datang.